الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, mencintai Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari mencintai Allah. Sebab Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Maka mencintai Allah berarti mencintai Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad berarti mencintai apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, termasuk mencintai hari lahirnya Nabi Muhammad, mencintai sholawat, mencintai perkumpulan-perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Nabi besar, mencintai ajaran Nabi Muhammad, dan juga mencintai Al-Quran, serta juga mencintai umat Nabi Muhammad SAW, termasuk juga diri kita sendiri, karena kita juga umatnya Nabi Muhammad. Jadi mencintai diri sendiri juga bagian dari mencintai Nabi Muhammad, karena kita ini adalah umatnya Nabi besar. Gimana caranya mencintai diri sendiri? Sudah katanya nggak boleh cinta diri sendiri. Oh cinta, kita harus cinta. Ibu-ibu kalau nggak cinta sama diri sendiri nggak dimandiin tiap pagi, nggak digosok giginya tiap hari, kan gitu ya? Itu bagian dari mencintai diri sendiri. Kita rawat diri kita rawat akal kita. Makanya orang kenapa nggak boleh mabuk, kenapa nggak boleh narkoba? Karena orang tuh wajib mencintai diri sendiri. Ibu tahu nggak hukumnya makan? Wajib, Bu. Wajib. Jadi kalau ada yang nggak boleh kita makan, dia nggak tahu hukumnya makan. Hukumnya makan adalah wajib. Jadi kalau ada orang hidup nggak mau makan, dia nggak melaksanakan kewajiban. Karena mencintai diri sendiri itu wajib, maka hukum makan, hukum minum, hukum melakukan apapun yang darinya berkelangsungan kehidupan kita, hukumnya adalah kulu washrabu, kata Allah itu, makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi pakai aturan, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebihan, hukumnya jadi bisa makruh, bisa haram. Apalagi kalau kemudian sampai berlebih-lebihan, yang akhirnya membuat kita punya penyakit-penyakit, malah justru jadi gak sayang sama diri sendiri. Udah tahu punya diabetes, hobinya makannya yang manis-manis, namanya gak sayang sama diri sendiri. Kita wajib menyayangi badan kita. Kita wajib menyayangi akal kita. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, nggak boleh tuh merusak akal. Dengan apa merusak akal? Saya kasih tahu. Mabok tuh merusak akal. Narkoba dan sejenisnya merusak akal. Bukan hukumnya haram. Tapi sih ibu-ibu jarang. Saya hampir nggak pernah lihat ibu-ibu mabok gitu. Palingan mabok pas lagi hamil ya. Sudah mohon maaf nih kalau bisa hadir nanti lagi mabuk, apa tahu sudah lagi hamil gitu. Teman-teman sedikit sekalian, salah satu yang merusak otak, mohon maaf nih, nonton sinetron. Ada banyak dari sinetron itu yang merusak otak ya. Jadi bikin cara berpikir kita nggak benar gitu. Nah mudah-mudahan kita semuanya tahu apa yang baik untuk
mengkonsumsi akal kita apa yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh akal kita. Di antara itu semua, hal yang paling penting untuk kita sayangi adalah hati kita. Bagian dari mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad adalah mencintai diri sendiri. Dan teman-teman saudara sekalian, kalau kamu sayang sama diri kamu, biar nanti bisa kumpul sama Nabi Muhammad di hari akhirat, sayangilah hatimu. Sayangi hatimu. Ini kita perempuan nih, modal kita paling utama hati kita. Sebenarnya nggak laki nggak perempuan. Cuman kenapa saya khususkan perempuan? Karena memang semuanya dari perempuan, itu saja. Satu, yang kedua, karena perempuan itu suka baper. Apa tuh baper? Bawa perasaan. Perasaan itu tempatnya di mana? Perempuan suka bawa hati, bawa rasa hati, bawa mood. Makanya saya sampaikan kepadamu, sayangilah hati. Oke, tema pada hari ini wanita dan hati. Saya malah ke belakang. Adanya lampu. Sayangilah hati. Wanita dan hati. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, sayangi hatimu. Yang pertama, jangan biarkan dosa-dosa merusak kebersihannya. Idza adnaba al-'abd, kata Nabi Muhammad SAW, nakata fi qalbihi nuqtah saudan. Apabila seseorang mengerjakan dosa, maka akan tertorehlah di hatinya satu titik hitam. Idza taba wastaghfar muhib. Kalau dia bertaubat, kalau dia beristighfar, menyesali dosanya, dihapus. Itu titik hitam. Kalau enggak, ya udah dia tetap aja. Kalau dia berbuat dosa lagi, satu titik hitam lagi. Kalau bikin dosa lagi, satu titik hitam lagi. Kalau bikin dosa lagi, satu titik hitam lagi. Sampai penuh. Kalau udah hatinya penuh dengan titik-titik hitam, lama-lama nggak ditaubatin, lama-lama jadi berkarat. Karat ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kallabal rana 'ala qulubihim bima kanu yaksibun. Karena kata Allah, sekali-kali tidak, balran, ada ran, ada karat dalam hatinya. Balran 'ala qulubihim, ada karat di hatinya. Bima kanu yaksibun, sebab dosa yang telah mereka perbuat tanpa ditaubati, dibiarin, diterus-teruskan, ditambahi dengan dosa-dosa yang lainnya sampai jadi berkah. Akibatnya karat apanya? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Serem benar. Karena sekali-kali tidak. Kalau kamu biarkan roh itu dalam dirimu sampai kamu mati, innahum, sesungguhnya mereka yang punya roh dalam hatinya ini, an rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari kematiannya, lamahjubun, benar-benar terhalang dari Allah. Putus hubungannya sama Allah. Apa maksudnya? Innahum yamutuna ala su'il khatimah. Mereka mati su'ul khatimah, gak bawa iman. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah bersihkan roh-roh yang ada dalam hati kita. Itu kalau hati udah berkarat kayak gitu. Kalau belum berkarat atau
hati itu artinya hatinya udah mati. Jadi kalau misalnya belum berkarat gitu, tapi udah kotor banget gitu, cirinya apa? Kita mau tahu nih kondisi hati kita gimana. Kalau kondisi badan kita masih bisa check up, betul ya? Segitunya aja kadang-kadang ada yang kebablasan juga. Check up sebulan atau setengah tahun sekali, tahu-tahu meninggal dunia juga gara-gara penyakit yang sebenarnya seharusnya kalau di check up lagi. Banyak yang kayak begitu. Penyakit hati lebih rumit lagi teman-teman. Kalau penyakit badan ujungnya adalah mati, penyakit hati ujungnya terhalang dari Allah, mati su'ul khatimah, mati gak bawa iman, na'udzubillah. Cirinya apa kalau hati udah mulai sakit, udah nggak lagi sehat? Cirinya kalau dengar nasihat nggak mempan. Kalau masih mempan dengar nasihat, masih ada itu hatinya tuh masih kayak iya benar saya, gitu. Nah itu berarti hatinya masih ada nafas kehidupan, ya masih hidup. Ya mungkin masih ada kotor-kotornya gitu. Tapi kalau udah yang begitu disebutin tentang hati yang kotor, masih normal. Dibilangin tentang kalau berbuat dosa akan tertoreh satu titik hitam. Ih, nggak usah bilang siapa itu yang kayak gitu tuh. Nggak pernah merasa bahwa itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Kalau lagi cerita tentang dosanya ini, dosanya itu, dia selalu cari-cari orang lain gitu, yang bukan dirinya sendiri. Ini teman-teman sekalian merupakan ciri dari hati yang sudah berpenyakit. Mudah-mudahan kita nih nggak masuk semuanya. Kalau dengerin nasihat, ya itu saya. Ustazah lagi cerita tentang saya. Ustazah ini kok tahu ya? Saya banget tuh dibilangin sama Ustazah. Ih gimana nih caranya? Saya pengen hati saya sembuh nih. Saya pengen hati saya benar nih. Ya teman-teman, kita benar. Jadi itu kalau kamu sayangi hatimu, wahai segenap wanita, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah jauhi dosa, tinggalkan dosa. Yang udah terlanjur gimana Ustazah? Yang udah titik-titik hitam, ditaubatin, diistighfarin, dimohonkan ampun yang serius. Saya udah baca istighfar, gimana bacanya? Astagfirullah. Kalau kamu kena tilang polisi, terus kita polisi kamu bilang ini maafin. Itu kamu kira-kira bakalan dirahatin atau malahan jadi besar? Ibu tuh mau lagi istighfar, coba deh ingat-ingatin gimana cara istighfar. Sambil nonton TV gitu kan, ngeliatin sinetron, sambil nonton, astagfirullah. Ini saya rasa mereka juga bingung nih datang apa nih? Kita dosa banyak gitu. Masya Allah. Meskipun malaikat sudah mesti ada hitung-hitungannya semua ya. Cuma saya lagi jadi mikirin aja nih malaikat rokib sama malaikat atid. Katanya malaikat atid, dia kagak sungguh-sungguh istighfarnya. Lagian sambil nonton kayak begitu, tapi kayaknya jatah kamu dah. Kata malaikat atidnya, tapi kan dia istighfar, ya bagaimanapun kan misalnya menyebut nama Allah gitu. Kayak malaikat rokib, malaikat atid nih, ini kakak yang dijatuh dosa apaan? Masya Allah. Kelakuan dia betul. Kelakuan.
Teman-teman juga sekalian, istighfar dengan sungguh-sungguh, memohon ampun dengan sungguh-sungguh, datang kepada Allah dengan linangan air mata. Bahkan katanya Imam Al-Haddad, ibki ala dunuba, menangislah kamu atas dosa-dosamu, fa illam tabki fala baqi. Kalau kamu gak bisa nangis juga selain dosa-dosa kamu, menangisilah hatimu, tangisilah hatimu yang gak bisa nyesel berdosa. Kamu gak bisa nyeselin dosa, tangisi dirimu. Tangisi dirimu yang gak bisa nangis berdosa. Kalau hatinya merasa disakiti dia, nanti air matanya banjir. Dia gak tahu siapa saya. Kalau merasa dilukai sama suaminya, ya ampun, nangisnya udah kayak orang paling beranak seluruh dunia. Ya Allah, ya. Tapi urusan dosa-dosamu, saya baca hadis ya tentang orang muslim dan orang munafik melihat dosanya. Kata Nabi Muhammad, orang muslim melihat dosanya kayak orang melihat gunung di belakangnya yang hampir jatuh. Lagi gempa, ada gunung belakang kita nih, kayak mau jatuh, mau rubuh, nubuhin kita. Itu orang mukmin melihat dosanya. Orang munafik melihat dosanya kayak melihat dubaba, kayak melihat laut di ujung hidung, di tepi situ aja. Saya waktu bacanya, kok saya lebih mirip orang munafik ya? Kok kita lebih mirip sama orang munafik? Betul kan? Betul kan? Kita kalau melihat dosa kita kayak semua orang udah kerjain, jangan lebay deh. Kalau dibilangin jaga diri, jangan ngomongin orang. Wah, semua orang sedunia juga ngomongin orang. Yang saya omongin juga ngomongin saya, kan sama aja barter. Barter katanya. Masya Allah. Kalau dibilangin yang benar mas suami, yang hormat mas suami, contoh Sayyidah Khadijah. Nah Sayyidah Khadijah suaminya Nabi Muhammad. Kalau Sayyidah Khadijah suaminya laki aneh, nah gitu juga caranya. Ada yang gitu, ada orangnya. Kelakuan siapa itu? Ya, benar-benar kayak lihat lalat ujung hidung ditepis gitu aja, masya Allah. Hati kita ibki, katanya Imam Al-Haddad, nangis, cari waktu yang orang-orang gak lihat. Bangun dan tidak. Kita punya urusan. Wudhu, kalau perlu mandi taubat. Habis wudhu, habis sholat 2 rakaat, benar-benar taubat sama Allah. Habis selesai sholat angkat tangan, sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil ingat-ingat dosa-dosamu, kemudian ingat nikmat yang Allah berikan kepadamu. Lalu dosanya banyak, nikmat dari Allahnya gak putus-putus. Saat itu kita bilang, Abu laka bi ni'matika 'alaina wa abu bi dzambi. Ya Allah, Kau datang dengan bertubi-tubi nikmat yang tak pernah mampu kusyukuri. Sementara aku datang kepadamu dengan bergunung-gunung dosa yang bahkan jarang sesali. Faghfirli. Tapi yang
yang punya dosa ini, ya Allah, datang padamu, memohon ampunanmu. Ya Allah, ini dosa kalau saya bawa mati, bahaya banget nih. Ini dosa kalau saya bawa mati, saya gimana ceritanya mau kumpul sama Nabi Muhammad? Teman-teman serius sekalian, Habib Umar bin Hafid sering mengatakan, at-tahir la yara ilaihi illa tahir. Yang suci tidak akan bisa dilihat kecuali oleh yang suci. Nabi Muhammad manusia suci, Bu, gak akan bisa ditemuin, gak akan bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang suci juga. Nah, kita belepotan dosa begini, boro-boro suci. Waduh, serem benar. Takut di akhirat gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Ya Allah, sebelum datang saatnya mati, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Dan gak usah kelamaan mungkin sebelum mati, sekarang aja deh, ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, ngeri sekarang aku. Biar saya bisa gampang berbuat kebaikan. Ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, sekarang juga, ya Allah. Teman-teman sekalian, satu dosa layak membuatmu terjerumus ke dalam api neraka. Bagaimana dengan seluruh dosa yang kamu punya? Satu dosa bisa saja membuat iman tercerabut dari hati di saat datang sakaratul maut. Bagaimana dengan seluruh dosa yang kita punya? Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ada dulu seorang pemuda, lagi umur dia 20-an tahun. Satu waktu ada seorang perempuan nyari ke kamar mandi, itu hama, katanya. Dia kebetulan pemuda ini orang rumahnya lagi pergi semua, di rumahnya dia punya kamar mandi. Jadi bilang, beda di rumah saya ada kamar mandi, silahkan masuk. Perempuan ini rupanya bukan perempuan yang menjaga diri. Jadi dia lepas kerudungannya, dia lepas baju luarnya, dipakai cuma baju dalam, nggak dalam amat, ya kayak daster pendek lagi. Dia masuk ke kamar mandi, kelihatan tuh rambutnya, mukanya, lehernya, dan sebagian anggota tubuh. Si laki-laki ini terfitnah, naksir berat nafsu sama si perempuan ini. Begitu perempuan itu keluar, rumahnya ternyata udah dikunciin, dibelak semua udah dikunciin. Si laki-laki ini ngajakin zina. Si cewek bilang, karena memang perempuan yang nggak terjaga ya, perempuan ini dia bilang, oh kamu mau sama saya, boleh kok. Cuma masalahnya saya lagi lapar. Gimana kalau kamu pergi dulu beli makanan, nanti kita jadi enak, santai, main. Si laki-laki ini pikir dia emang beneran mau gitu. Jadi laki-laki ini keluar beli makanan gado-gado orang di ujung. Pulang di gado-gado, si cewek udah kabur. Ya, si ceweknya cuma biar dia keluar aja dari rumah. Teman-teman sekalian, habis itu laki-laki ini dia habis itu nikah, gitu ya. Terus dia punya anak, dia anak-anaknya besar-besar sampai ketika umurnya 70 tahun. Datang sakaratul maut di usia dia udah tua. Datang sakaratul maut di usia dia sudah tua. Dia nggak tinggal salat, dia selalu bayar zakat, dia selalu puasa Ramadan, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan orang pada umumnya. Tapi dosa yang satu itu, pernah pengen zina itu dulu itu, tidak pernah dia taubatin. Yang kali dia ingat, ya aku bego benar saya. Kenapa saya keluar? Kenapa saya hari itu beli ini gado-gado? Nah tipu saya. Coba saya waktu itu tahu gitu kan. Aku dapat saya tuh cewek cakep bener. Jadi bukan dia seselin, ya ampun kenapa aku dulu pernah mau ngajakin cewek berzina gitu. Astagfirullah, malu saya enggak gitu. Yang dia seselin malah justru kenapa dia bodoh bisa ditipu sama cewek itu.
Di saat sakaratul maut kita la ilaha illallah meracau. Dulu ada cewek cakep bener kan? La ilaha nyari kamar mandi. La ilaha illallah saya pergi ke kamar mandi di rumah saya. La ilaha illallah dibuka jilbab cakep pula. La ilaha illallah punya leher juga. La ilaha illallah kaki bagus. La ilaha illallah bibirnya ampun. La ilaha illallah sampai ujung umurnya yang dia ingat dosa-dosa itu terus-terusan. Serem benar. Satu dosa yang tersisa tidak kita taubatin, tidak kita mintain ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bisa menarikmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tak ditaubatin jadinya wrong, seperti yang tadi telah saya sampaikan. Berkarat. Kalau berkarat, innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, jadi menghalangi kita dari Allah. Mudah-mudahan selamat semua. Mudah-mudahan selamat semua. Nangis, minta ampun sama Allah, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kalau Engkau nggak ampuni hancur saya, ya Allah. Dosa banyak benar, ya Allah. Gimana caranya menghadapmu, ya Allah, dengan dosa-dosa saya banyak yang malu, ya Allah, ampuni aja, ya Allah, ampuni aja. Nangis, yang benar-benar. Kamu bisa kok selama ini nangis ketika merasa terbolimi. Kamu selama ini bisa kok nangis kepada Allah ketika kamu merasa dikhianati. Betul gak? Ya Allah, kau nggak lihat dia berbuat kayak gitu, ya Allah. Jangan banget ya, nangis kamu waktu itu. Kenapa kalau aku besar-besar kamu gak bisa nangis? Padahal kamu yang telah berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, terhadap hatimu yang seharusnya kamu jaga biar tetap bersih. Ternyata malah kamu torehkan di dalamnya titik-titik hitam yang kalau dibiarkan bisa menjadi karat, bisa menjadi ram yang ujungnya menghalangkanmu dari rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Allah bermurka bisa dicabut iman di dalam hati kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Itu satu poin. Kalau kamu mau menyayangi hatimu nih, bicara kita nih perempuan dengan hati kita sayang sama Nabi Muhammad, kita sayang sama diri kita sebagai umat Nabi Muhammad, biar nanti di hari akhirat kita bisa mandang wajah Nabi Muhammad, bisa kumpul sama Nabi Muhammad, bisa ucap salam kepada Nabi Muhammad. Ayo dah kurban, ampunin atau beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Apalagi bulan sekarang, bulannya istighfar, bulan Rajab, bulannya taubat, bulan Rajab, bulan memperbaiki hubungan antara Allah SWT. Begitu habis selesai salam subuh, begitu habis selesai salam dari sholat subuh, sama habis selesai salam dari sholat maghrib, segera angkat tanganmu, kemudian berdoa, Allahumma firli warhamni warzuqni, Allahumma firli warhamni warzuqni, Allahumma firli warhamni warzuqni. Ya Allah ampuni, ya Allah sayangi, ya Allah kembalikan aku di jalanmu, ya Allah. Ya Allah ampuni, ya Allah sayangi, ya Allah balikin lagi di jalanmu, ya Allah. Minta begitu sama Allah. Insyaallah siapa yang sampai dengan akhir bulan istiqomah mengerjakan ini, istiqomah mengerjakan ini, mudah-mudahan Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa. Sungguh-sungguh minta ampun. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Sayangi hatimu, sayangi dirimu dengan cara jauhi dosa-dosa. Yang keduanya, sayangi hatimu, taruh dalam hatimu rasa cinta hanya kepada yang semestinya. Biarkan cintanya bertahta dalam hatimu. Dan orang-orang yang diperintahkan oleh
Allah dan Rasulnya untuk kita mencintainya. Dan juga orang-orang yang cinta padanya mendekatkan kita pada cinta pada Allah dan Rasulnya. Itu. Cintai Allah, cintai Rasulullah. Nah, cintai orang-orang yang diperintahkan kepada kita untuk mencintai mereka. Siapa? Allah perintahkan kita untuk cinta kepada suami kita, bukan suami orang. Suamimu sendiri. Sayangi, cintai sepenuh hatimu. Kenapa? Karena Allah perintahkan dirimu untuk mencintainya. Cintai, sayangi teman-teman. Sebab kalau nggak disayangi, nggak dicintai, kenapa ya? Kalau ada yang lain yang menyayangi dia, bukan? Saya nggak takut itu urusannya itu ya. Kalau kamu nggak sayangi, kamu nggak cintai, taat kepadanya lebih berat. Betul nggak? Orang tuh kalau nggak cinta, mau ngikutin berat. Orang kalau nggak cinta, apalagi benci ya, mau dijalanin apa yang diperintahkan berat. Teman-teman sekalian, berat. Makanya kita kerjain aja yang benar dan sayangin yang benar. Subhanallah, suami juga diperintah. Jadi kalau kamu bilang, ustazah istri doang yang disuruh mencintai, menyayangi suaminya, enggak. Allah tuh adil, teman-teman sekalian. Demi untuk hatimu, Allah juga kasih perintah sama kaum laki-laki untuk menyayangi dan mencintai istrinya. Kata Allah dalam Al-Quran, malahan yang istri disuruh jaga suami, disuruh cinta sama suami. Itu saya nggak tahu ya, saya malah nggak dapat gitu ayatnya. Tapi yang ada malah justru suami itu disuruh berbuat baik sama istrinya. Istri suruh taat itu, tapi yang suami ini suruh berbuat baik ke istri. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Ini bukan baca Quran yang ngerti. Jadinya enak bacanya. Ibu ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Kaum laki-laki yang baik istri kamu, pergaulilah bil ma'ruf, dengan kebaikan. Gak ada ceritanya laki-laki yang baik tega mukul istri, gak ada. Gak ada ceritanya laki-laki yang baik berbuat keburukan kepada istrinya. Apalagi sampai gampar, menendang, itu istri akan sama-sama tinju ya. Teman-teman sekalian, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Allah pesan sama kaum laki-laki yang baik memperlakukan istri. Tapi masya Allah ya, saya tuh nggak cinta dia. Misalnya, kata siapa? Kata siapa nih? Katanya suaminya siapa? Suami orang ya. Suami itu cinta sama kita insya Allah. Tapi masalahnya Allah, saya nggak cinta sama dia. Ada orang laki-laki itu banyak nggak cinta sama istrinya. Sebagaimana ada banyak istri-istri yang nggak cinta sama suaminya. Dan itu kehidupannya berarti tidak diturunkan sakinah mawaddah. Saudara sekalian yang saya muliakan, minta sama Allah. Kalau kamu merasa saya nggak bisa cinta sama suami saya, minta. Ya Allah, cintakan hati saya kepada suami saya, cintakan hati suami saya kepada saya. Jadikan hati saya menyayangi suami saya, jadikan suami saya menyayangi saya. Minta buka apa? Yang penting halal, suaminya sendiri. Jangan minta suami orang buat saya kamu. Atau minta yang bukan mahalnya, bukan halalnya ya. Ya Allah, jadikan orang itu menyayangi saya.
sehingga setiap bulan dia transfer pada saya. Teman-teman saya sekalian, kata Allah, fa in karihtumuhunna. Nih, jika bahkan kamu benci sama istri kamu, Allah tuh udah gak suka aja, benci kata Allah, karihtumuhunna. Jika bahkan kamu gak bisa cinta sama istri kamu, jika bahkan kamu gak bisa sayang sama istri kamu, tetaplah berbuat baik padanya. Allah sayang banget gak sih sama kita nih kaum perempuan? Allah tidak tega, kamu dijahatin suami kamu, aku tidak tega kata Allah. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Jika bahkan kamu gak cinta sama istri kamu, tetaplah berbuat baik, Allah akan menjadikan untukmu kebaikan yang sangat banyak. Saya ketika bacanya berasanya kayak bukan firman, maksudnya bukan dari pencipta kepada makhluknya, tapi rasanya kayak dari mertua kepada mantunya untuk anak kesayangannya. Kayak Allah nih kalau lagi bilang nih, kayak pantas-pantasnya itu adalah ucapan dari ayah kita kepada mantunya, pada suami kita ini. Allah bilang yang baik ya anak saya ya, yang baik ya anak saya, yang baik anak saya. Biar kata kamu gak cinta itu lebih baik dia. Tapi gampang, kalau kamu terbaik anak saya, kamu bakalan saya kasih dah. Apa yang kamu mau, kata saya kasih. Apa yang kamu mau, anak yang soleh, anak yang bagus, pintar, saya kasih. Yang penting yang baik anak saya. Itu kata Allah. Masya Allah. Allah bilang, wahai segenap kaum laki-laki, ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik, perlakukan istrimu dengan manis. Jika bahkan kamu gak cinta sekalipun sama dia, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Berapa banyak kamu gak mencintai sesuatu, tapi kamu tetap berbuat baik padanya, Allah akan bagi kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Masya Allah. Allah jaga hati kita. Nah, itu juga mesti jaga hati kita. Benar-benar jadikan yang layak bertahta dalam hatimu, yang tidak akan kamu sesali di akhirat nanti. Kalau mencintai, mohon maaf ya, mohon maaf, mencintai aktor Korea, mencintai pemain bola, enggak serius. Mencintai yang enggak layak lah dicintai itu sebenarnya. Ustaznya cuma senang lihat Pak doang, iya sih enggak apa-apa. Sambil mengagungkan ciptaan Allah saja. Menikmati berbagai karunia. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jangan biarkan sesiapapun menghalangkan hatimu dari cinta Allah, cinta Rasulnya terkata dalam hatimu. Dan cintai Allah, cintai Rasulullah. Kalau teman-teman baca kayak ayat yang tadi itu saya bacain, gimana kita tuh gak cinta sama Allah? Allah segitu baiknya sama kita. Gimana kita gak cinta sama Allah SWT? Allah itu Masya Allah. Mata kamu pernah gak kamu pakai buat maksiat? Banyak. Pernah gak kamu pakai mata kamu gak bisa lihat apa? Kalau misalnya itu terjadi, pantas gak? Pantas. Tapi Allah gak akan jadi itu buat kamu. Allah gak akan jadi itu. Teman-teman sekalian, mulut kamu pernah
tidur lisannya tiba-tiba udah jadi tulang, jadi nggak bisa lagi ditekuk-tekuk gitu. Kita berbuat dosa banyak, tapi Allah terus saja mengampuni, Allah terus saja memaafkan. Kata Allah tungguin, apa kadang malaikatnya yang pada tugas. Malaikatnya, ya Allah ini nanti gimana nih, Allah habisin gimana? Allah tungguin. Siapa tahu habis ini dia bertaubat, siapa tahu habis ini dia berbuat baik. Makanya sampai ada hadis ya, Allah tuh senang sama taubat hambanya, seperti senangnya orang yang lama gak punya anak kemudian hamil, seperti senangnya seorang musafir yang kehilangan kendaraannya kemudian nemu, seperti senangnya seorang yang sangat haus ketika kemudian mendapati air. Innallaha afrah min taubatil abd min ad-dam'anil warid wa min al-talil wajid wa min al-aqidil warid. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah lebih senang dengan taubat hambanya dibandingkan dengan orang kehausan yang mendapati air, orang yang lama punya anak ketika dia tahu dia hamil, dan orang yang kehilangan kendaraannya kemudian nemu kembali kendaraan. Masya Allah, Allah cinta kita, Allah sayang kita. Ibu-ibu terkasih sekalian, sering gak kamu mendapat kesulitan terus tiba-tiba sama Allah dikasih jalan keluar? Sering. Sepanjang hidup di atas muka bumi bersama dengan dosa-dosa kita, Allah pernah gak lupa kasih kita makan? Gak pernah. Makan terus kita. Allah pernah gak bikin kita sampai gak punya pakaian buat untuk Allah? Gak pernah. Allah begitu baiknya sama kita. Apa yang jadi kebutuhan kita semuanya dikasih sama Allah SWT. Yang begitu masa kamu gak cinta, yang begitu masa hati kamu tidak terpaut padanya, yang begitu kamu kemudian mau meninggalkannya, ya sayang. Rugi di kita, teman-teman, rugi di kita. Maka jadikan hatimu yang bertahta di dalamnya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah, itu Nabi gak pantas banget buat gak dicinta. Nabi itu gak pantas buat gak dicinta. Orang yang gak cinta sama Nabi Muhammad karena dia gak kenal Nabi Muhammad atau orang gila. Semua orang kalau dia waras bakalan cinta Nabi Muhammad kalau tahu Nabi Muhammad. Makanya jangan sampai kamu gak kenal Nabi Muhammad SAW. Teman-teman saudara sekalian, dan ketika kamu merasa alhamdulillah Ustazah, saya akhirnya ngerti cinta Nabi Muhammad. Apa cirinya sih kalau cinta? Rindu. Cirinya cinta itu rindu. Pernah nggak kamu kangen sama Nabi Muhammad sampai berlelehan air matamu, ya Rasulullah, rindu padamu ya Rasulullah? Pernah nggak? Gak pernah Ustazah. Mesti pernah. Jangan mau mati sebelum punya cinta sama Nabi. Saya takut gak ada yang ngelawatin kamu kalau di akhirat. Saya takut gak ada yang bisa nyelawatin kamu nanti di akhirat. Ayo cari teman-teman. Hakim itu dia gak kenal sama cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Biar kalau ada apa-apa sama kita di hari akhirat, kita masih bisa memanggil namanya. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang diberi kekuasaan paling besar di akhirat nanti. Manusia yang diberi kuasa paling besar di akhirat nanti. Pejabat paling tinggi di akhirat nanti adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Ana sayyidul awwalin wal akhirin wal fakhr. Saya adalah pemimpin semua umat manusia yang dulu maupun yang akan datang, dan saya tidak bangga atas hal tersebut. Miftahul Jannah, yaitu kunci surga saya yang bukan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, ada pembantunahu tahta riwa'i yaumil qiyamah.
Nabi Adam dan Nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang berlaku di akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukankah penting bagimu untuk datang di negeri akhirat dan kamu punya rasa cinta, apalagi dicinta oleh pejabat tertingginya? Di akhirat nanti pejabat tertingginya bernama Muhammad. Di akhirat nanti manusia yang paling berkuasa bernama Nabi Muhammad, yang mengatakan anak awal man dakhala jannah, aku adalah orang pertama yang akan masuk surga, sebab kunci surga berada di tanganku. Akan tetapi ketika aku membuka pintunya, aku tidak akan masuk di dalamnya untuk menikmatinya, akan tetapi berdiri di pinggir surga sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri wahai Rasul? Paling dekat sama jembatan, paling dekat sama api neraka. Kiri Nabi Muhammad, itu surga sebelah kiri. Ngapain Rasul? Ngeliatin satu demi satu umatku, nungguin satu demi satu umatku. Yang modal kita ditungguin Nabi Muhammad. Bu, kita selama ini ya Bu ya, kalau misalnya suami kita nungguin kita kelamaan, dia tinggal. Nabi Muhammad enggak. Di surga kamu ditungguin Nabi Muhammad. Ada yang berhak mencintai lebih daripada dia? Ya ada sungguh. Kata Nabi Muhammad, aku akan berdiri di pintu surga sebelah sampai nanti kalau aku lihat umatku ketika melewati jembatan Sirat terjatuh masuk ke dalam api neraka. Kalau dia punya cinta nih, si orang ini waktu jatuh dia punya cinta sama Nabi Muhammad, walaupun dia punya dosa yang bikin dia terjerumus api neraka, Allah akan kasih lihat wajah Nabi Muhammad. Rahmatnya Allah nggak sedikit. Kalau kamu punya cinta sama Nabi Muhammad, kalau dosa bikin kamu terjerumus masuk ke dalam api neraka, Allah akan kasih kamu lihat wajah Nabi Muhammad di pintu surga. Saat itulah kamu akan memanggil namanya. Bukan suamimu yang kamu panggil, bukan anak-anakmu, bukan orang tuamu, bukan atasanmu, bukan temanmu, bukan orang suka. Makanya tidak ada yang boleh kamu cintai lebih daripada cintamu kepada Nabi Muhammad. Karena keperluanmu kepada Nabi Muhammad yang paling mendesak, karena kebutuhanmu kepada Nabi Muhammad yang paling darurat. Karenanya jangan pernah biarkan cinta siapapun di dalam hatimu melebihi cintamu kepadanya. Biar ketika kamu terjatuh hari itu karena tersebab dosa-dosamu itu, kamu akan diperlihatkan wajahnya, kemudian kamu akan memanggil wa Sayyidah, wa Muhammadah, wa Nabiyah, wa Rasulah. Aduh Nabi Muhammad tolongin saya, alim-alim terus Nabi Muhammad tolongin saya. Kata Nabi Muhammad, wa ini akhidun bi'ujasikum minannar. Saat itu aku akan menarik lenganmu dari api neraka. Nabi sampai tak bilang tangan, lengan yang ditarik sama Nabi Muhammad. Takut kalau yang dipegang tangan musuh lagi, jadi yang dipegang Nabi lengannya. Fagawat Tuhan Sirat, aku berdirikan dia kembali di atas jembatan sampai dia bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Teman-teman, penting bagi untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Biar kalau ada apa-apa sama kamu, ada yang bisa nolongin. Biar kalau ada apa-apa sama kamu, ada yang bisa nyelamatin. Jangan mau mati sebelum punya cinta sama Nabi. Dan karena kamu gak pernah tahu kapan matinya, mendingan dari sejak sekarang. Coba ini, tumpuk cinta kepada Nabi, berbekal dengan cinta kepada Nabi, jadikan cinta padanya bertahta dalam hatimu
Sebab hatimu adalah modalmu, sebab hatimu adalah hal paling berharga yang kamu punya. Maka jangan jadikan yang tidak berharga bertahta dalam hatimu. Dunia tidak cukup berharga untuk kamu taruh dalam hatimu. Rumahmu gak cukup berharga kamu taruh dalam hatimu. Rumahmu kamu tinggali aja, gak usah masukin ke dalam hati. Mobilmu kamu kendarai aja, jangan kamu masukin ke dalam hati. Bajumu kamu pakai aja, gak usah kamu masukin ke dalam hati. Yang kamu masukin dalam hati harus yang paling berharga. Sebab hatimu begitu berharga, teman-teman. Kamu ngadep Allah pakai hati, kamu ngadep Allah pakai hati, kamu masuk surga pakai hati, kamu bisa sampai kepada Allah pakai hati. Maka jangan biarkan kamu taruh dalam hatimu kecuali yang paling berharga. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada siapapun yang kamu diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk mencintainya, dan cinta kepada yang mendekatkanmu kepada cinta Allah dan Rasul. Cintai para ulama, anak yatim, mendekatkanmu kepada Allah dan Rasul. Cintai habaib, cintai syara'if yang punya nasab nyambung sama Nabi Muhammad, sebab mereka mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Cintai para sahabat Nabi Muhammad, sebab mereka mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Cintai orang-orang soleh, cintai para nabi, cintai umat Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Maka kamu layak untuk mendapatkan cintanya Allah SWT dan Rasulnya. Jadi sekalian yang saya katakan, itu yang kedua. Itu ya. Yang pertama, kalau kamu sayang sama hati kamu, jauhi rasa. Yang kedua, kalau kamu sayang sama hati kamu, taruh dalam hatimu cinta pada yang layak untuk dicinta. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian yang saya muliakan, jaga hatimu, jangan biarkan penyakit-penyakit ada di dalamnya. Udah, gak usah disiksa menghasut orang. Jangan punya benci, jangan punya sebel orang. Hati kalian begitu berharga. Jangan mau hatimu terkontaminasi, rusak gara-gara kesombongan, gara-gara kebencian. Siapapun orangnya gak pantas buat ngotorin hati kamu. Jangan ngomongnya. Hati kamu modal. Jangan kamu biarkan rusak hanya karena kebencianmu dengan seseorang. Jauhi. Jangan pernah merasa tapi yang itu tuh emang orangnya emang ngeselin sih. Gak bisa. Atau semua orang tuh sebenarnya saya maafin ya, kecuali dia. Yang itu gak bisa deh, pokoknya gak bisa. Atau begini, saya sih udah maafin ya sekarang, tapi taruh di akhirat. Tunggu itu ya, saya mau nanya nih ya, beneran gak sebenarnya? Ini ya orang-orang yang suka bilang, entar saya tuntut di akhirat. Dia tuh udah diangkat apa di akhirat? Panitia resmi orang surga. Kok bisa-bisa segala dia menuntut orang di akhirat? Kayak udah diangkat jadi pejabat akhirat aja. Masya Allah. Urusan akhirat itu jauh lebih pelik daripada yang kamu bayangkan. Urusan akhirat jauh lebih ruwet daripada yang kamu bayangkan. Maka terhadap semua yang pernah berbuat salah kepadamu, maafkan agar kamu mendapatkan maaf dari Allah SWT. Sebab man afa'u fi, siapa yang memaafkan dia akan dimaafkan oleh Allah. Kayak kamu gak pernah berbuat dosa aja sama orang loh. Kayak kamu gak pernah berbuat salah aja sama orang. Teman-teman sering sekalian yang saya muliakan, nih ya, kita tuh suka bilang kan, nanti satu hari dia akan mendapatkan balasannya. Ayo, siapa yang selalu ngomong kayak gitu? Kalau ada orang berbuat salah, biarin aja
biar Allah yang bales, biar nanti dia akan mendapatkan balasannya karena itu nyata. Ustazah tahu banget sih. Teman-teman sekalian saya mudahan. Nih, kamu kan suka bilang nanti biarin dia dibales, nanti biarin dia mendapatkan balasannya. Pernah mikir nggak bahwa jangan-jangan perlakuan dia sama kamu merupakan balasan buat kamu? Karena perlakuanmu di masa dahulu terhadap orang lain. Kan bisa aja begitu. Halo? Masya Allah. Karena tadi sudah kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah kamu akan dibalas. Jadi kalau ada orang yang menyakitimu, kok kayak familiar ya? Saya kok kayak kenal ya? Ini kayak perlakuan saya ke orang gitu. Saya kayaknya emang sering juga berlaku seperti ini pada orang lain. Maka sebagaimana kamu ingin dimaafkan, maka berusahalah untuk mudah memaafkan kesalahan. Insya Allah. Ya Anas, at-tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika syai'un li ahadin minal muslimin fa'al. Wahai Anas, berusahalah agar sedari pagi sampai datang waktu malam, dari melek mata sampai pergi tidur lagi, jangan ada kekesalan apalagi kebencian di dalam hatimu terhadap siapapun dari umat Islam. Usahakan Anas agar dari pagi sampai dengan malam kamu tidur lagi, hatimu bersih dari kebencian, kedongkolan, kekesalan terhadap siapapun dari hamba-hamba Allah SWT. Tapi Ustazah, masalahnya perlakuan tidak adil banget. Udah anggap tidak adil seperti apapun. Anggap kamu didolimi sampai kamu gak bisa makan, sampai kamu gak bisa hidup, sampai kamu sesak nafas, sampai kamu kayak gimana sekalipun. Teman-teman saya sekalian, anggaplah bahwa itu adalah gugur dari dosa-dosamu yang telah lalu. Karena semua ujian itu adalah mengumpulkan dosa. Maka di waktu malam sebelum tidurmu kamu bilang, ya Allah, jika sepanjang hari ini ada yang melukaiku, jika sepanjang hari ini ada yang telah berbuat jahat denganku, jika sepanjang hari ini ada yang membicarakan aib-aibku, jika sepanjang hari ini ada yang membohongiku, ada yang melakukan hal yang tidak baik padaku, saksikanlah ya Allah, aku sudah memaafkan dia, maafkanlah mereka semuanya ya Allah. Itu sedekah bro, sedekah. Bisa? Bisa Ustazah, kalau lagi nggak ada yang beli banget, beli banget berat banget loh Ustazah. Iya emang ya. Tapi kan yang berat-berat itu tuh yang bikin kita naik. Insya Allah. Itu teman-teman sekali 3 hal itu. Kalau kamu jalaninnya dengan benar, hatimu punya nilai di sisi Allah. Tinggalin dosa, taruh dalam hatimu yang berhak kamu cinta. Kemudian yang ketiganya, jauhkan dari segala kebencian, jauhkan dari segala penyakit. Semua itu 3 hal tersebut kamu jalankan dengan sabar hari demi hari. Kamu berusaha istiqomah di jalan ini teman-teman sekalian. Hari demi hari tinggalin dosa, hari demi hari semakin mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Kemudian lagi hari demi hari kamu jauhi segala penyakit-penyakitnya hati. Hatimu akan menjadi pusat pandangan Allah. Hatimu akan menjadi tempat turunnya hujan rahmatnya Allah. Hatimu Allah tak akan pernah tega untuk melukainya. Masya Allah. Kalau kamu dicinta sama Allah, Allah gak akan biarkan hatimu sedih. Apapun yang bikin hatimu sedih, Allah akan angkat, Allah akan hilangin. Masya Allah. Kamu minta apa, Allah akan kasih. Teman-teman sekalian, ketika hatimu mengerjakan apa yang sudah saya sampaikan ketiganya tersebut itu. Saya baca-baca dalam Al-Quran tentang kisah-kisah perempuan-perempuan solehah. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya tidak baca-baca Al-Quran. Saya dapetin firman Allah SWT yang bilang
Firman Allah langsung ya, bukan ucapan seseorang kepada seseorang. Ada lagi yang la tahzan innallaha ma'ana, itu ucapan Nabi Muhammad ketika ada di dua hero kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang ucapan Allah langsung, Allah nggak tega gitu, bikin dia sedih, gitu ya. Itu ada di surat Maryam kepada Sayyidah Maryam, dan ada di surat Al-Qasas kalau nggak salah itu ya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Dua-duanya perempuan. Masya Allah banget kan. Allah tuh udah cinta sama perempuan. Allah jaga perasaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Sayyidah Maryam dikasih kehamilan langsung 9 bulan. Sayyidah Maryam panik, udah waktunya ngelahirin dulu dikasih tahu udah HPR ya. Udah hari perkiraan lahir langsung pulas dikasih tahu, Maryam kamu akan hamil. Loh gimana saya bisa hamil? Habis itu langsung besar perutnya, langsung waktunya melahirkan. Jadi Maryam panik keluar dari tempat beliau tinggal, kemudian nyari tempat untuk beliau menyelamatkan diri melahirkan anaknya dengan selamat gitu, sampai di bawah sebuah pohon kurma. Beliau bersandar di sana. Beliau bilang, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Ya ampun, mati aja mendingan saya terus kemudian menjadi orang yang terlupakan, orang lain udah kata pada daripada saya hidup kayak begini. Ya ampun, mana sakit banget mau melahirkan, nggak ada ibu, nggak ada suami. Emang nggak punya suami? Kata Allah, fanadaha min tahtiha alla tahzani waj'al rabbuka tahtaki sariya. Allah memanggil dari arah bawah. Dari sayangnya Allah kepada Sayyidah Maryam, Allah nggak, suaranya tuh nggak dari arah atas gitu, nggak dari arah samping kanan kiri kayak dibisikin, enggak, suaranya dari bawah. Dan sayangnya Allah kayak yang saya ngertiin kamu, sama kayak kita kalau lagi ngomong sama anak kecil, kalau kita sayang sama anak kecil tersebut, kita lagi nggak marah, dia yang marah, kita mesti akan menunduk. Tapi kalau kita yang lagi marah, kita akan bilang, lihatin mama. Sudah kayak gitu, gak punya. Gila ya, kalau kitanya lagi marah. Tapi kalau dia lagi marah, pasti kitanya akan nunduk. Kita akan bilang, nah maafin mama ya sayang. Kitanya yang nunduk, kitanya yang melihat dia ke atas. Allah begitu bisa datangnya. Fanadaha min tahtiha. Maka Allah manggil dari arah bawah. Alla tahzani. Apa yang dibilang sama Allah? Bukan Maryam, taatlah kepadaku apa daya Tuhanmu. Maryam yang terima, ini adalah keputusanku. Aku mau bikin kamu hamil, semau aku wahai Maryam, aku Tuhanmu dan kamu hambaku. Gak gitu. Apa yang disampaikan oleh Allah SWT? Wahai Maryam, alla tahzani, jangan sedih ya Maryam, jangan sedih. Ucapannya Allah itu jangan sedih. Yang di surat tentang Yukabit ibunda Nabi Musa juga kayak begitu. Fadadnahu kay tadarra ayuha wa la tahzan. Kami balikin lagi Musa ke dalam buayan ibundanya sampai faharramna alaihi al-maradi. Kami halalkan ibu susu ketika nyusuin Nabi Musa. Nabi Musa setiap kali disusuin orang lepeh, susuin orang lepeh lagi sampai balik pada ibundanya. Dia menyusu dengan begitu semangat, begitu gembira. Aku balikin kepada Allah. Musa wahai Nabi, aku balikin kepadamu. Biar kenapa ya Allah? Biar jadi tanda kekuasaanmu gitu. Kok engkau maha berkuasa, Fir'aun gak berkuasa. Enggak kata Allah. Kaita berdoaimuha, biar Yukabit tenang hatinya. Walau tahzan, biar Yukabit gak sedih lagi. Biar Yukabit gak sedih lagi. Biar ibunda Nabi Musa gak sedih. Aku balikin Musa untuknya. Teman-teman sering sekalian, jika hatimu kerjain yang 3 hal tersebut, hatimu berharga di sisi Allah. Kalau hatimu berharga di sisi Allah, Allah bakal menganggap kesedihanmu penting di matanya, sehingga Allah akan jauhkan segala hal yang membuat hatimu sedih.
Kali kamu merasa sedih, Allah bilang jangan sedih, jangan sedih. Apa sih yang bikin kamu sedih? Allah, saya begini, oke, baik, saya ilangin semua yang membuat hatimu sedih. Masya Allah. Ya, belajar buat menjadi seseorang yang ngerti bagaimana menyayangi hatinya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bisa menyayangi hati kita, menjadikan hati kita selamat sampai menghadap Allah SWT dengan doa yang sama, insya Allah. Ya hati yang dunia salihah jami'ah syariah la hawla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.